Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih. Kembali pagi ini kita mengucap syukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Mari siapkan hati kita untuk menerima pesan Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat hari yang baru, di mana pagi ini kami dapat menghirup udara yang segar dan menikmati setiap berkat dan semua karena anugerah-Mu. Kami mau mendengarkan pesan-pesan firman-Mu pagi ini, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tema renungan kita pagi ini adalah Yesus Kristus adalah hadiah terbesar dari Allah. Firman Tuhan diambil dari Lukas 1 ayat 30-35. Demikian firman Tuhan. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Kan aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah." Saudara-saudaraku, ada hal yang menarik dalam kisah kelahiran Yesus Kristus ini, di mana berita tentang kelahiran Sang Juru Selamat ini diterima pertama kali justru oleh para gembala yang tinggal di padang, melalui seorang malaikat yang diutus oleh Allah sendiri. Kita tahu bahwa penggembala domba adalah profesi yang sangat rendah dan sederhana, tetapi Allah menunjukkan kepeduliannya terhadap orang-orang yang dipandang sebelah mata oleh dunia. "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin saat ini kita merasa diri sebagai orang yang terabaikan, disepelekan, tidak dianggap dan tidak dipandang oleh orang lain. Jangan berkecil hati dan putus asa. Natal adalah bukti bagaimana Allah sangat memedulikan kita dengan memberikan Yesus Kristus sebagai hadiah terbesar, termahal, terbaik, dan terindah. Berbicara tentang hadiah, seringkali pikiran kita hanya tertuju pada berkat materi semata, seperti uang, mobil, rumah, dan sebagainya. Padahal Yesus Kristus adalah sumber berkat. Segala kuasa ada di tangannya. Tertulis, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudaraku, mari kita memiliki Yesus dalam hidup ini, berarti memiliki segala-galanya, karena di dalam Dia ada kuasa
untuk memberkati, memulihkan, menyembuhkan, dan menyelamatkan. Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Seberat apapun perjalanan hidup yang kita tempuh, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus Kristus datang ke dunia untuk membawa kabar sukacita dan pengharapan yang pasti bagi kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pagi ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena Yesus datang ke dunia telah membawa damai sejahtera, sukacita, dan pengharapan yang baru bagi kami. Tolonglah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu untuk menguatkan dan membimbing setiap hati kami, agar kami semakin percaya kepadamu atas kasih yang begitu besar, dengan memberikan Yesus Kristus sebagai hadiah terbesar, termahal, terbaik, dan terindah bagi kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.